kabar hari ini? Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu, ya. Kita bernyanyi sebelum berdoa, ya. Sekarang sama-sama kita bernyanyi. Tangan gerak. Mama dapat? Ya, berarti hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Gimana anak-anak? Hari ini belajar semangat? Semangat! Semoga kita semangat terus ya. Ya, lebih semangat. Sekarang mari kita tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Berarti sudah siap belajar ya anak-anak ya. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang salat fardu. Sekarang ibu tanya, ada berapa salat fardu? 5. Ada 5. Iya. Coba Aura sebutkan. Mana Aura? Coba disebutkan. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isya. Jadi sehari semalam kita mengerjakan salat fardu. Tanya 5 waktu. Ada berapa rakaat? Semuanya 17. Ya Dimas, subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti semuanya ada 17 rakaat. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang baru, yaitu tentang salat sunat rawatib. Kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu tentang salat sunat rawatib. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu ya. Ya, mari sama-sama kita bernyanyi. Ayo kawan kita kerjakan salat sunat yang dianjurkan. Salat rawatib itu namanya. Ada kafiyah dan kafiyah. Jika sesudah itu kafiyah. Jika sesudah itu kafiyah. Salat fardu ya, coba diperhatikan ke papan tulis. Hari ini kita belajar tentang salat sunat rawatib. Apa itu salat sunat rawatib? Iya, bagus ya. Salat sunat rawatib adalah salat sunat yang mengikuti salat fardu. Jadi salat sunat rawatib ini ada yang dikerjakan sebelum salat fardu, ada yang dikerjakan sesudah salat fardu. Yang dikerjakan sebelum salat fardu apa namanya? Ya, bagus ya. Yang dikerjakan sesudah salat fardu? Ya, bagus. Jadi hukum mengerjakan salat fardu itu sunat. Bagaimana dikatakan dengan sunat?
tidak berdosa. Itu hukum mengerjakan salat sunnah rawatib. Kemudian macam-macam salat sunnah rawatib. Coba diperhatikan. Salat sunnah rawatib ada dua. Ada muakkad, ada ghair muakkad. Muakkad adalah salat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, atau salat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk dikerjakan, sangat dianjurkan. Sedangkan salat sunnah rawatib, salat sunnah yang kurang dianjurkan atau jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ada pembagian salat sunnah rawatib. Yang muakkad ada 5, yang ghair muakkad ada 5 juga. Ya. Yang muakkad ada 2 rakaat sebelum zuhur dan seterusnya. Kemudian yang 4 rakaat, yang ghair muakkad ada 5 juga, 4 rakaat sebelum zuhur dan seterusnya. Ya. Sekarang lafaznya salat sunnah rawatib. Ini lafaznya banyak, ada 10. Ada yang 5 muakkad, ada yang 5 ghair muakkad. Jadi ini sebagai contoh saja. Ini niat salat sunnah rawatib sebelum subuh, ba'da subuh. Ya, usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi. Itu lafaz niat ba'da subuh. Sedangkan lafaz niat ba'da zuhur, ba'da zuhur, usalli sunnatas zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ini contoh lafaz. Nanti lafaznya tergantung dari salat yang dikerjakan. Bila kita mengerjakan salat zuhur, usalli sunnatat zuhri. Apabila isya, usalli sunnatat isya'i. Ya, tergantung dari salat. Kemudian rak'ataini, apabila 2 rakaat kita melafalkan rak'ataini. Apabila 4 rakaat, arba'ah rakaat. Kemudian apabila kita mengerjakan sebelum niatnya qabliyah. Apabila kita mengerjakan sesudah lafaznya ba'diyatan. Sampai di sini mau menjelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada. Siapa? Sulaifa. Ya Sulaifa, apa yang ingin ditanyakan? Iya, bagus ya pertanyaannya. Kapan salat sunnah rawatib qabliyah dikerjakan? Jadi lafaz niat salat sunnah rawatib qabliyah dikerjakan sebelum iqamah. Ya, misalnya kalian ke masjid, sampai di masjid, setelah azan kalian nggak boleh berlari-lari, nggak boleh bermain, nggak boleh berjalan. Tapi apa yang kalian lakukan? Salat sunnah rawatib. Setelah salat sunnah rawatib iqamah. Setelah iqamah baru mengerjakan salat fardu. Ya, sekarang dilanjutkan. Ini ada 6 hikmah salat sunnah rawatib. Ada 6. Yang pertama, menyempurnakan pahala salat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang dilakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan buruk dan seterusnya. Nah, ini 6 salat sunnah hikmah mengerjakan salat sunnah rawatib. Ya, kemudian membiasakan salat sunnah rawatib. Jadi tata cara mengerjakan salat sunnah rawatib ini sama seperti salat biasa, baik dari segi gerakan ataupun bacaan sama. Cuma yang beda hanya di lafaznya saja. Ini yang ibu kasih tahu tadi. Cuma beda di niat. Ini ada. Nah, ini gerakan dalam tata cara salat sunnah rawatib, sama seperti salat biasa, cuma beda di niatnya saja. Kemudian salat sunnah rawatib ini dikerjakan secara munfarid. Apa arti munfarid? Sendiri-sendiri, tidak dikerjakan secara berjamaah. Kemudian hal yang harus diperhatikan lagi, salat sunnah rawatib itu salat sunnah rawatib bacaannya tidak dinyaringkan, tidak dibesarkan suaranya. Sampai di sini menjelaskan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, dapat. Coba silakan.
Ya, sudah termasuk kita mengerjakan salat sunnah rawatib ghairul makan 4 rakaat. 2 rakaat pertama ini sudah termasuk salat sunnah rawatib muakkad. 2 rakaat berikutnya sudah tergolong salat sunnah rawatib ghairul makan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak, berarti sudah bisa semua ya. Alhamdulillah sudah bisa semua. Sekarang Ibu bagi kelompok. Ya, Ibu buat 4 kelompok. Ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini tugas kelompok kalian. Ini sudah dibuat 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Satu aja yang mau ini. Ini tugasnya. Coba kalian perhatikan gambar. Ini ada 2 gambar. Ada gambar pertama, ada gambar kedua. Yang menjadi tugas kalian, informasi apa yang kalian peroleh dari 2 gambar ini? Tulislah dalam bentuk berikut. Itu tugasnya ya. Jadi sekarang silakan dikerjakan. Ya, sudah. Ya, kelompok 2 dulu. Untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ya, silakan kelompok 2. Ya, sekarang tolong dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gambar tentang orang yang salat di masjid. Mereka sedang mengerjakan salat sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Jadi mereka sedang mengerjakan salat sunnah rawatib. Gambar yang kedua tentang pembagian bilangan salat sunnah rawatib. Ada yang muakkad dan ada yang ghairul muakkad. Yang muakkad ada 5 pembagian bilangan rakaat dan yang ghairul muakkad. Iya, bagus ya hasil kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan Bu. Ya. Jadi sudah bisa semua ya. Ya, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Jadi salat sunnah rawatib ini ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Hukum mengerjakan salat sunnah rawatib adalah sunnah. Itu kesimpulan dari pelajaran kita. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang salat jamak dan qasar. Ya, sekarang Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.